Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat semua, perkenalkan nama saya Nur Trianik. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Pekalongan. Kali ini saya akan berbagi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Pendidikan guru penggerak kelas 10.247 dibimbing oleh Bapak Andika Kurniawan selaku fasilitator, kemudian ada Bapak Suyono selaku pengajar praktek. Berikut ini merupakan diseminasi budaya positif saya di SD Negeri 07 Kedung Muni. Baik Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Saya hormati Dewan Guru di SD Negeri 07 Kedung Muni. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada pagi ini kita dapat berkumpul di sini pada acara diseminasi budaya positif. Selamat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, dan semoga kita selalu mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu semua yang telah meluangkan waktunya untuk duduk di ruang ini, hadir di sini dalam rangka diseminasi ini. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pendidikan guru penggerak yang saya jalani selama ini sudah sampai pada modul 1.4, dan itu menandakan modul itu berakhirnya pada modul 1. Di sini saya akan berbagi kepada panjenengan semua dari apa yang saya peroleh di pendidikan guru penggerak. Jadi saya harus menyebarluaskan. Diseminasi itu seperti itu, menyebarluaskan. Jadi pemahaman yang saya dapat itu nanti saya tularkan ke panjenengan semua. Makanya meskipun saya yang mengikuti pendidikan guru penggerak, tapi panjenengan juga tahu, oh di pendidikan guru penggerak itu apa saja sih ilmu yang kami peroleh. Maka Bapak Ibu ini. Untuk selanjutnya ada ice breaking Bapak dan Ibu. Sebelum ke materi, ada pertanyaan. Jika Bapak Ibu itu sebuah benda, kira-kira benda apakah yang Bapak Ibu inginkan? Atau menjadi gambaran apa kira-kira kalau panjenengan itu menjadi sebuah benda itu apa kira-kira? Kalau saya ingin jadi pensil warna. Oh, ini jadi pensil warna. Alasannya apa? Karena warna itu kan berwarna-warni, biar bisa memberikan warna bagi semuanya. Ini jadi pensil warna. Mbak Dian ingin jadi apa kira-kira Mbak Dian? Oh, ingin jadi buku. Coba alasannya? Baca-baca orang dengan warna. Keren ini, serius. Nah ini kalau gambar saya, misalkan kalau saya ingin menjadi jam, karena saya ingin menjadi pribadi yang menghargai waktu, menjadi pengingat semuanya. Wah, ini jam segini. Nah, seperti itu. Kalau itu gambarnya biar panjenengan semua itu mengenali diri sendiri. Oh, saya mau jadi pensil warna, saya mau menjadi buku, seolah-olah seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu itu mengenali dirinya sendiri. Nah, ini berkaitan dengan materi yang akan saya sampaikan tentang disiplin positif.
budaya positif Bapak dan Ibu. Yang pertama yaitu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua teori motivasi, dukungan dan penghargaan atau restitusi. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan yang berkualitas. Yang kelima restitusi, ada 5 posisi kontrol. Kemudian ada restitusi tentang segitiga restitusi. Sekarang apa itu disiplin positif? Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Kebanyakan orang akan menghubungkan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Seperti itu Bapak dan Ibu, kata disiplin positif. Kata disiplin juga akan dihubungkan dengan hukuman. Tapi padahal itu sungguh berbeda, bukan hukuman. Karena belajar disiplin positif itu tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru pemberian hukuman itu adalah salah satu alternatif terakhir dan tidak perlu tidak digunakan sama sekali. Alasannya apa? Nanti kita bahas ke depan. Apakah makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid dan pelaku. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kemakmuran. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Sekarang yang pertama yaitu disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Diajar dengan cara bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Internal itu berarti dari dalam diri kita ya. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan diri. Berarti motivasi itu muncul dari orang lain atau eksternal. Contoh, aku naik makan gas, saya mau berangkat gas. Halo Bu Adik berangkat gas. Kalau pemikiran panjenengan seperti itu berarti kira-kira internal atau eksternal? Eksternal. Karena orang lain seperti itu malu. Kalau karena orang lain berarti itu motivasinya motivasi eksternal. Tapi harapannya motivasi itu dari dalam diri kita sendiri. Mulai berangkat itu misalkan pemikiran kita, oh ya di jalan lebih sepi, enak, gitu orang kecil meninggalan kan seperti itu. Kalau usia tidak tergesa-gesa, kalau kita misalkan berangkatnya siang, terus di jalan tergesa-gesa, itu juga akan berpengaruh pada keselamatan kita ya, sangat dijaga. Apa tujuan kita melakukan disiplin positif? Jadi tujuannya itu adalah kita bisa tahu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai
sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku harus memiliki suatu tujuan dari Dr. William Glasser pada teori Kotter. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu juga supaya dapat dicapai oleh peserta didik kita yang termuat dalam profil Belajar Pancasila. Ada 6 elemen di dalam profil pelajar Pancasila. Apa saja? Yang pertama, taat pada Tuhan Yang Maha Esa dan bersalah mulia. Kemudian ada mandiri, ada bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, kalau biar anak tahu itu juga ada lagunya nih untuk dinyanyikan. Profil pelajar Pancasila itu bisa dinyanyikan. Saya setiap pagi kayaknya dengan anak-anak sering nyanyi-nyanyi ya. Itu bisa dinyanyikan misalkan sebelum pelajaran mulai itu nyanyi-nyanyi kan nggak ada profil pelajar Pancasila, ada lagu-lagu nasional itu juga bisa diterapkan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi perilaku manusia seperti yang tadi saya sebutkan. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu berarti karena motivasi eksternal. Karena itu dari orang lain, muncul motivasi itu karena orang lain. Aku mau misalkan ya pakai helm. Saya pakai kendaraan pakai helm. Itu untuk apa? Nilai kebijakan universalnya berarti untuk keselamatan. Seperti kemarin saya sama Bu Eva naik mobil, Bu, sabuknya dipakai. Nanti ada operasi. Kalau perkataannya seperti itu nanti ada operasi. Bukan nilai-nilai kebijakan universalnya yang berkata-kata. Karena sebetulnya kalau kita pakai sabuk itu untuk apa? Untuk keselamatan kita. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi itu motivasi eksternal juga. Karena demi imbalan, aku mau melakukan itu biar nanti dapat ujian. Karena ada imbalan. Dan yang benar kalau ini ada motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Jadi kita melakukan disiplin positif itu karena menghargai diri sendiri. Dan kita untuk menghargai diri sendiri itu artinya kalau misalnya kita melakukan disiplin, ya kita memang sudah melakukan sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan aturan itu kita enak nih, tidak ada beban. Kalau kita melakukan segala sesuatunya itu dengan kesadaran sendiri. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Teman-teman ibu kita lanjutkan tentang tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kira-kira ibu tahu perbedaan hukuman dan konsekuensi? Hukuman itu yang seperti apa, konsekuensi itu yang gimana? Kira-kira Bapak dan Ibu ada
Ada yang pernah mempelajari sebelumnya? Belum. Belum ya, oke. Jadi yang namanya hukuman itu biasanya spontan Bapak dan Ibu. Tiba-tiba tanpa terencana itu hukuman. Dan sepihak hanya kita yang mengucapkan, kita yang melakukannya tanpa ada kesepakatan dari si pelanggar. Contoh, Alfat terlambat, dia berangkat sekolah. Langsung aja, Alfat. Jadi hukuman itu bersifat tiba-tiba. Contoh, tadi Alfat datang terlambat. Alfat, kamu datang terlambat. Push up 5 kali. Kenapa direncanakan? Itu hukuman. Tapi hukuman itu tidak baik untuk dilakukan. Seperti tadi saya di depan ini, hukuman itu tidak boleh. Nah, yang boleh seperti apa nanti bagaimana dari berikutnya. Ini ada contoh-contoh Bapak dan Ibu. Ada mana yang termasuk hukuman dan mana yang termasuk konsekuensi. Jadi kalau nanti bisa disimpulkan. Coba yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira sebuah hukuman apa konsekuensi Bapak dan Ibu? Hukuman. Dia lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah, tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi kira-kira? Yang menjawab hukuman alasannya apa? Ya apa? Sampaikan pendapatnya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira yang menjawab hukuman alasannya apa? Yang menjawab konsekuensi alasannya apa? Hukuman atau konsekuensi? Langsung, berarti jawaban dari Ibu karena langsung, jadi itu sebuah hukuman. Tidak apa-apa. Kalau ada yang konsekuensi, ya apa yang penting utarakan alasannya. Konsekuensi. Karena itu pelajaran PJOK. Pelajaran PJOK itu butuh pemanasan. Jadi kalau anak tidak lari-lari atau pemanasan sebelum pelajaran PJOK, itu nanti akan mengalami cedera. Alasan jawaban dari Bu Eva. Sekali di aplaus pada Bu Eva. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Itu sebuah konsekuensi. Kenapa? Karena pada saat pelajaran PJOK itu butuh pemanasan. Jadi memang sudah ada kesepakatan sebelumnya. Konsekuensinya, kalau terlambat ya berarti kamu harus lari lapangan 2 kali. Jadi anak itu sudah tahu. Ini jawaban yang tadi Bu Eva yang pertama, oh itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah, itu hukuman. Nah ini perbedaannya. Ini yang hukuman ini sama konsekuensi. Ini kok yang satu hukuman, yang satu konsekuensi. Kira-kira kenapa? Ini mengelilingi lapangan basket 2 kali karena
disebut sebuah hukuman. Tapi kalau yang bawah ini konsekuensi, karena ini pada mata pelajaran PJOK dan ada kesepakatan sebelumnya pasti. Oh kalau terlambat ini harus mengelilingi lapangan basket, lari mengelilingi lapangan basket. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi anak itu kalau ada tahu konsekuensinya seperti itu kan, anak jadi tidak merasa ditekan itu tadi. Berdasarkan bagian di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, hanya dari guru saja. Sementara murid hanya menerima hukuman tanpa adanya suatu kesepakatan. Hukuman itu bisa berupa fisik, bisa kita karena suatu perbuatan, dipukul, dicambuk, dijibit. Kemudian ada yang psikisnya, yaitu berupa kata-kata. Kamu goblok, tidak boleh karena menyakiti kata-kata pun itu justru kadang akan merusak kata. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas oleh murid dan guru. Meskipun pada umumnya dibuat oleh guru, tapi anak tahu konsekuensi yang akan diterima dari sebuah pelanggaran. Dalam jangka pendek, anak akan merasa dibuat tidak nyaman kalau ada kesepakatan seperti itu. Contoh di sini yang kemarin misalnya saya terapkan, biasanya kan sampai setengah 8 sampai sekolah. Tapi kalau diterapkan pukul itu harus sudah di sekolah, mereka pada jangka pendek itu mereka tidak akan merasa nyaman. Aku ditanggung ini, kalau terlambat dibaris PDW. Tapi lama-lama mereka nanti akan tahu begitu caranya membentuk kedisiplinan. Ada keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama untuk membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Kenapa keyakinan kelas? Kok bukan peraturan kelas? Kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Seperti tadi saya bilang, pada saat mengendarai roda 2. Kenapa? Jawaban Anda untuk keselamatan. Tapi kalau kita pikirannya, kok tidak usah ada operasi, anggota tidak usah ada operasi, itu berarti karena peraturan. Karena ada aturan seperti itu kan. Tapi nilai-nilai kebijakan universalnya untuk keselamatan. Jadi seperti itu perbedaannya. Keyakinan kelas itu kita mengutamakan nilai-nilai kebajikan. Ada gambaran tidak Bapak Ibu? Apa yang saya sampaikan itu kan jadinya memahami nggak? Sama dengan kesepakatan kelas. Ya, artinya itu keyakinan kelas. Iya, tapi kita lebih mengangkat ke nilai-nilai kebajikannya, bukan hanya semata karena peraturannya. Saya pakai helm, cuma tidak operasi. Tapi kalau pemikiran kita itu saya pakai helm demi keselamatan, itu kan nilai-nilai kebajikannya muncul. Dan itu keyakinan kelas itu di situ. Contoh tadi, dilarang membuli, ada peraturan yang seperti itu. Nilai kebajikannya apa? Supaya bisa saling menghormati, saling menghargai dengan sesama teman, itu nilai kebajikannya. Yang kita angkat itu nilai-nilai kebajikannya. Jadi bukan semata karena peraturan. Kenapa kok bukan peraturan kelas, kok membuatnya keyakinan kelas? Nah itu karena kita mengutamakan nilai-nilai kebajikan, sehingga harapannya disiplin positif itu muncul dari sektor internal, bukan hanya karena eksternal semacam itu. Ada sedikit pemahaman kepada itu? Bisa. Bisa dipahami? Bisa. Oke.
Seseorang itu akan tergerak dengan menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mengerti arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Menjadi tertarik atau malah takut? Sehingga hanya mengikuti serangkaian peraturan saja tanpa memahami tujuan mulianya. Itu yang disebut keyakinan, alasannya semacam itu. Nah, nanti kita bantu biar setiap kelas itu bisa membuat keyakinan kelas nanti. Tuliskan keyakinan kelas berdasarkan peraturan yang ada. Nah, keyakinan kelas berarti nilai-nilai kebajikannya itu nanti apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikannya apa, Bu Eva? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kebiasaan disiplin. Tanggung jawab. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Biar aku bertanggung jawab mengembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya. Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Rasa kasih sayang. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini jawabannya dari keyakinan kelasnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya itu sebuah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, ini menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain juga. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, dan bersabar, gunakan masker, kesehatan, dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan juga amanah. Itu keyakinan kelas. Nah, kemudian Bapak dan Ibu ini bisa diikuti nanti langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Biar kelas itu memiliki kesepakatan antara guru dan muridnya di kelas. Membagi kelas menjadi 4 atau 5 kelompok. Itu langkah yang pertama. Kemudian murid dalam kelompoknya berdiskusi tentang impian kelas mereka. Kira-kira mereka itu memimpikan kelas yang seperti apa sih? Pancing mana itu? Kemudian lalu berdiskusi menciptakan ide untuk mewujudkannya. Mereka menginginkan kelas yang seperti apa? Kemudian cara mewujudkannya bagaimana? Kan nanti akan muncul kesepakatan. Kemudian langkah ketiga, ambil kesimpulan dari ide kelompok, ubah ide menjadi kesepakatan kelas. Kemudian langkah selanjutnya, tulis kesepakatan kelas pada sticky note atau itu loh, sticky note apa? Post-it yang warna-warni itu, nanti nempel gitu. Kemudian tandakan pada kertas yang telah disediakan. Nah, wali kelas dan ketua kelas menandatangani kesepakatan kelas yang sudah ditulis di situ, kemudian dipajang. Jadi anak diagram. Itu tadi cara-cara membuat keyakinan kelas. Kemudian untuk materi berikutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, ada kebebasan, ada kesenangan.
semua itu dilakukan yaitu untuk bertahan hidup. seperti itu. Lima kebutuhan dasar manusia ini juga harapannya kita mengetahui anak atau peserta didik itu apa sih yang mereka butuhkan. Contoh, perlu anak yang kelas tiba-tiba dia kelas dia tidak aktif, kayak gitu kira-kira kenapa? Kan harus ditanya kebutuhan apa sih yang mereka inginkan. Kayak gitu. Saat anak itu kok bingung biasanya aktif kan harus ditanya. Ini ngomong deh, kenapa? Kok dia misalkan rupanya belum sarapan terus ibu nggak masak, nggak punya duit untuk jajan, dia bersedih. Kan kita setidaknya tahu berempati pada anak. Jadi kita harus memahami kebutuhan dasar anak itu. Kemudian yang materi selanjutnya yaitu tentang 5 posisi kontrol. Ada menghukum, ada membuat orang merasa bersalah, ada sebagai teman, pemantau, dan manajer. Ini salah satu saya jelaskan nih. Contoh, guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu penghukum itu seperti itu. Menghardik, menghardik. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, mengancam. Kemudian hasilnya apa kira-kira? Dia akan semakin memberontak. Hasilnya dia akan semakin memberontak, menyalahkan orang lain, kemudian berbohong pada akhirnya. Menghukum yang diterangkan itu seperti itu. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid melakukan guru di luar dunia berkualitas. Murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kan seperti itu anak-anak itu pada. Kemudian dampak pada muridnya apa? Akan mengulangi kesalahan dia. Kalau yang kita terapkan itu sebagai penghukum. Kemudian ini ada membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu seperti ini. Aku kecewa loh dengan kamu yang melakukan seperti ini. Berarti membuat orang merasa bersalah, posisi kontrolnya. Kemudian guru akan berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali. Ibu itu stres, tahu enggak? Jadi anak kan selalu jadi merasa bersalah. Kemudian hasilnya akan menyembunyikan, menyangkal, berbohong, sama. Jadi ada hasil yang tidak baik. Kemudian ini kaitan dengan dunia berkualitas. Murid melakukan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya. Kemudian dampaknya merasa rendah diri. Nah, kalau sebagai teman, posisi sebagai teman, kita sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk murid. Kemudian guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat enggak ibu pernah bantu kamu ini dan sebagai teman, tapi dengan senyum-senyum. Nah hasilnya akan ada ketergantungan. Kemudian ini murid berkata, saya pikir ibu teman saya, ternyata begitu. Kalau sebagai teman akan seperti itu. Dampak pada murid lemah, tidak mandiri, ada ketergantungan. Kemudian sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Guru itu perbuatannya hanya mengukur. Wah ini terlambat lagi, udah berapa kali dia terlambat, berapa kali dia melakukan kesalahan. Itu berarti kita sebagai pemantau. Kemudian guru berkata, apa peraturannya? Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian murid melakukan guru dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Dampak pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya karena dijanjikan. Kemudian sebagai manajer, ini yang paling baik, posisi sebagai manajer. Berbuatnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan.
seperti yang dilakukan kemarin oleh Bu Eva. Pada saat Naila membuang sampah sembarangan, itu yang dilakukan oleh Bu Eva dalam posisi sebagai manajer. Apa yang guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Hasilnya menguatkan pribadi. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dampaknya mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki anak-anak semacam itu. Kemudian ini contoh ya, pertanyaan-pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti posisi kontrolnya membuat rasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Oke, bang hukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak berteman. Kalau pengakap, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Dan kalau sebagai penghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Kesannya berarti anak itu sebagai penghukum. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya yaitu tentang restitusi. Kaitannya dengan tadi sedikit restitusi. Tadi ada hukum, ada konsekuensi, dan ini terakhir restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulianya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini dikutip dari Bosen 2004. 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Selanjutnya ada tawaran, bukan paksaan. Nah, jadi misalkan anak ini melakukan kesalahan, itu ditawarkan, kira-kira kalau terlambat kamu ingin ada konsekuensi apa dari keterlambatan itu. Itu berarti proses di situ, restitusi itu semacam itu. Ada kesepakatan dengan anak, bukan penghukum. Kalau penghukum kan kamu terlambat, pusat 15 kali. Itu contohnya. Perbedaannya di situ. Jadi bisa dipahami Bapak dan Ibu ya? Bisa. Saya. Yang keempat, ciri-ciri restitusi yaitu menuntut untuk melihat dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya sehingga mereka tidak mampu untuk kembali kepada kelompoknya. Jadi ada cara-cara kita di dalam menghadapi suatu permasalahan, bukan sebagai menghukum, tapi dengan cara restitusi. Kemudian nanti ada konsekuensi. Jadi di situ ada gambaran antara menghukum, restitusi, dan konsekuensi, ya. Kemudian yang pertama ini memperkuat dengan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak, Bapak atau saya tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi saya lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Cara-caranya seperti itu. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Contoh-contoh perkataan kita terhadap anak jika anak melakukan sebuah kesalahan. Yang pertama tadi harus menstabilkan identitas itu. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan.
Itu membantu murid mengenali basic needs, kemudian dan kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi basic needs, apakah itu power, middle, low, and learning, fun, atau survival. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Menguatkan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kenapa kamu kok melakukan sampai terlambat sekolah? Alasannya apa? Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Atau tidak melihat anak berapa? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Contoh pada validasi kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di dalam sekolah kita? Karena sudah membentuk keyakinan. Nah, jadi apabila anak tetap melanggar itu contoh perkataan-perkataannya seperti ini. Apa nilai yang kita percaya di dalam sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Oh iya, nilai itu kalau misalkan tidak boleh melanggar, karena kita harus menghormati yang lain, menghargai yang lain, menghargai merupakan kasih kok dan seperti itu. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Contoh misalkan impian anak memiliki kelas yang ideal, atau kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu pada saat menanyakan keyakinan. Nah ini contoh-contoh kasus-kasus di kelas bahasa satu sebagai penghukum itu ada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, menghardik, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Anak kan jadi ketakutan ya. Hasilnya apa? Hasilnya murid marah dan dendam atau bersifat agresif, bisa saja seperti itu akhirnya. Kemudian bisa jadi dan kembali mereka akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya karena sudah rusak mereka menurut begitu. Dia ada membuat merasa bersalah, itu contoh-contohnya. Sebagai teman, ini contohnya begini senyum-senyum tertawa ringan, hasilnya mungkin akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ada sih dampak positifnya. Jadi artinya 5 posisi kontrol itu mana yang terbaik itu bisa berkolaborasi kayak gitu gue panggil bisa sebagai teman, tapi yang paling baik itu tadi sebagai manajer hasil yang terbaik. Contoh-contohnya apa tadi? Monggo kita berefleksi sekarang. Ini menjadikan yang merefleksikan. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang panjenengan dapatkan dari saya memberikan diseminasi ini? Hal baru apa yang panjenengan dapat? Apa? Menjadi tahu apa? Bagaimana? Tadi tentang hukuman, presentasi, kemudian ya motivasi internal, karena 5 posisi kontrol, kalau anak berbuat kesalahan seperti itu ya, jadi tahu ya setidaknya ada gambaran. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Bu, aku mau berundel bu. Merasa bersalah. Oh merasa bersalah. Oh ya, jadi merasa bersalah. Itu sih tak tahu bukan sama masih konsekuensi itu. Oke, sini. Daftar bu. Ya jadi yang tentang hukuman dan konsekuensi itu ya, mungkin berarti selama ini ada beberapa kesalahan seperti kaitan dengan hukuman itu ya, itu sekarang menjadi apa namanya evaluasi buat diri saya sendiri. Kedepannya nggak terlalu hukuman, tapi lebih ke konsekuensi ya. Ya, terima kasih kepada Bu. Sama biasa sekali. Jadi merasa bersalah setelah tahu, oh apa itu hukuman restitusi, oh kalau ada anak-anak melakukan kesalahan itu ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Kemudian peran apa seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti diseminasi ini? Seperti tadi Bu Elsa maksud pernah membuat
menghukum kepada anak seperti itu ya. Oh selama ini berarti saya itu menjadi penghukum, bukan posisi kontrol yang sebagai teman atau sebagai manajer kayak gitu gitu. Saya juga sama. Setelah mendapatkan modul ini saya juga terus refleksi. Oh ya Allah, ternyata saya salah. Ada masa bersama ada. Jadi saya akan menjadi omong yang seperti apakah setelah mengikuti diseminasi ini? Kira-kira apa? Manajer saya. Oh, menjadi posisi manajer. Ya, mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ini setidaknya bisa menularkan pengalaman yang saya peroleh selama pendidikan guru ini. Dan closing ini Bapak dari saya seperti biasa. Ada yang mau membaca? Jangan pernah jadikan aturan itu menjadi keputusasaan. Karena disiplin yang dijalankan atas kesadaran diri adalah kemerdekaan sejati. Itu closing dari saya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk panjenengan semua. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian diseminasi saya kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.